Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel RHS3 Pemirsa Cerdas. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Baiklah pemirsa cerdas, sebelumnya kita sudah membahas tentang perlunya peduli dengan kandungan obat yang kita konsumsi, di mana hal ini bisa diketahui dari kemasan obat. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang apa saja sebenarnya informasi yang ada secara keseluruhan yang dapat kita ketahui dari suatu kemasan obat. Pemirsa cerdas, informasi yang perlu kita ketahui dalam suatu kemasan obat dapat dilihat di sini, mulai dari nama dan kandungan bahan aktif atau komposisinya. Selanjutnya ada indikasi, kontraindikasi, berapa dosis dan aturan pakainya, peringatan dan perhatian sebelum dan selama mengkonsumsi obat, efek samping apa saja yang dapat terjadi, interaksi obat, dan tanggal kadaluarsa. Nah, apa saja maksud dari masing-masing item tersebut? Yuk kita simak bersama penjelasannya. Sekedar mengulang kaji kembali bahwa di pasaran ada obat-obat yang bisa diperoleh tanpa resep dokter, yaitu obat bebas dan obat bebas terbatas, dan ada yang bisa diperoleh hanya dengan resep dokter, yaitu dengan obat keras, masing-masing dengan logonya. Detail contoh-contohnya bisa dilihat di video penjelasan sebelumnya ya. Sekarang kita masuk ke bagian pertama. Sebagai contoh, di sini ditampilkan 3 nama. Yang pertama, Milanta, dengan kandungannya ada aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan simetikon. Kemudian yang kedua ada Mixagrip Flu dengan kandungan paracetamol, kemudian phenylephrine HCl dan chlorpheniramine maleat. Dan yang ketiga ada Super Tetra dengan kandungannya tetrasiklin. Selanjutnya bagian indikasi yang artinya kegunaan suatu obat pada kondisi penyakit tertentu. Contoh di sini, Milanta tadi yang mengandung antasid yang digunakan untuk mengatasi gejala sakit MAH berupa perut perih dan rasa mencucuk-cucuk akibat peningkatan asam lambung. Kemudian Mixagrip Flu yang diindikasikan untuk mengatasi gejala-gejala flu, diantaranya hidung tersumbat, bersin-bersin, demam, dan sakit kepala. Di bagian kontraindikasi, ini merupakan suatu kebalikan dari indikasi. Jadi kontraindikasi merupakan suatu kondisi atau keadaan atau faktor-faktor yang menjadi alasan untuk mencegah pemberian obat tertentu karena bahaya yang bisa dialami oleh pasien ataupun penderita. Contoh di sini adalah tetrasiklin. Tetrasiklin merupakan suatu antibiotik yang dikontraindikasikan pada keadaan hipersensitif. Umumnya semua obat akan dikontraindikasikan kalau pasien hipersensitif terhadap obat tersebut. Kemudian penderita dengan gangguan fungsi hati berat, pada ibu hamil, dan juga pada anak-anak di bawah usia 8 tahun. Obat dikontraindikasikan pada ibu hamil jika dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan pada janin ataupun pada ibu atau kondisi kehamilannya. Pada anak di bawah 8 tahun, hal ini dikontraindikasikan karena dapat mempengaruhi perkembangan warna gigi, di mana di bawah usia ini, gigi anak masih dalam tahap perkembangan. Jadi, secara umum obat dapat menjadi kontraindikasi jika seseorang tidak sadar keadaan hamil dan menyusui, apakah masih bayi, anak, ataupun sudah lansia, ataupun adanya kondisi penyakit-penyakit tertentu. Selanjutnya, informasi dosis dan aturan pakai. Contoh di sini adalah obat ketokonazol. Ini adalah suatu anti jamur di mana dosisnya pada dewasa sebesar 200 mg per hari selama 14 hari. Yang maksimal digunakan bisa 400 mg per hari.
Sedangkan untuk anak-anak dosisnya adalah 3 mg per kilogram berat badan per hari. Jadi dosis ini dapat disesuaikan dengan berat ringannya kondisi penyakit, keadaan individual, misalnya usia, berat badan, dan juga ada tidaknya penggunaan bersamaan obat-obatan yang lain. Jadi, pemirsa cerdas, sekali lagi, perhatikan detail dosis yang tertera di brosur kemasan obat ya. Informasi peringatan dan perhatian untuk diketahui sebelum dan selama penggunaan obat. Contoh di sini adalah Bodrexin demam. Di pasaran, Bodrexin seperti halnya obat dalam nama dagang Panadol, seperti yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya, memiliki beberapa varian dengan kandungan bahan aktif yang berbeda. Di sini yang kita lihat Bodrexin demam dengan isi bahan aktifnya adalah parastamol 160 mg. Ini adalah contoh bentuk sediaan sirup yang ditujukan untuk anak-anak. Untuk sediaan ini peringatan dan perhatian diantaranya bahwa Bodrexin demam sirup hanya menghilangkan gejala, hubungi dokter bila demam tidak menurun selama 2 hari, jangan melebihi dosis yang dianjurkan karena dapat menyebabkan kerusakan hati. Hati-hati penggunaannya pada penderita penyakit ginjal dan penggunaan obat ini pada penderita yang mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko gangguan fungsi hati. Terakhir, terkait penyimpanan, disimpan di tempat aman yang tidak terjangkau anak-anak untuk menghindari kesalahan penggunaan. Selanjutnya, efek samping. Efek samping merupakan efek yang tidak diinginkan dari suatu obat yang terjadi pada dosis terapi. Jadi bukan karena dosis berlebih. Kalau berlebih namanya efek toksik. Contoh di sini adalah obat anti-mu anak yang mengandung dimenhidrinat. Ini adalah suatu antihistamin yang dapat menyebabkan keadaan diantaranya mengantuk dan juga mulut kering. Mengenai interaksi obat, informasi ini memuat sejumlah obat atau makanan yang tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan, karena dapat terjadi efek-efek yang tidak diinginkan. Jadi, jangan bingung jika terdapat tulisan interaksi asam mefenamat misalnya. Itu artinya Anda tidak boleh mengkonsumsi asam mefenamat selama mengkonsumsi obat tersebut. Meski terlihat sepele, arti poin ini sangat penting untuk dibaca dan dipelajari dengan cermat. Interaksi yang merugikan dapat mengurangi khasiat obat yang berpengaruh dengan perbaikan kondisi penyakit seseorang. Contoh di sini obat dengan nama dagang Sangobion yang mengandung suplemen zat besi. Konsumsi bersamaan dengan makanan yang mengandung vitamin C, ini akan dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Interaksi yang lain misalnya dengan levodopa, ini adalah obat untuk penyakit Parkinson dan antibiotik tetrasiklin. Terakhir, tanggal kadaluarsa yang merupakan batas yang ditetapkan berdasarkan uji stabilitas yang dilakukan pada suhu dan kondisi sesuai dengan kondisi ideal penyimpanan obat. Nah, bagaimana cara mengetahui obat kadaluarsa? Bisa dilakukan dengan melakukan pengecekan kemasan. Misalnya jika tertulis ED Agustus 2021, maka obat tersebut masih boleh dikonsumsi pada tanggal 31 Agustus 2021. Kemudian melihat perubahan fisik obat berupa perubahan warna, bau, dan rasa. Nah, bagaimana kalau obat sudah terbuka? Untuk obat yang sudah terbuka, tentunya masa kadaluarsa sudah berkurang karena sudah terpapar dengan udara yang dapat menurunkan stabilitas obat tersebut, kecuali obat tersebut dalam strip. Baiklah pemirsa cerdas, demikianlah penjelasan terkait komponen suatu kemasan obat yang perlu kita ketahui. Sebelum kita sudahi, coba dijawab pertanyaan ini, benar atau salah ya. Vitamin C akan mengurangi penyerapan suplemen zat besi. Benar atau salah? Ya, salah dong ya. Demikianlah penjelasannya pemirsa cerdas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.